tidak pernah ada agama Kristen. Ya, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, mau menjelaskan kebenaran Alkitab. Tidak pernah ada agama Kristen. Berarti Kristen bukan agama, Pak? Ya bukan. Kristen kok agama? Ya. Kristen itu bukan agama. Satu-satunya agama di jagat raya ini menurut Alkitab cuman Yahudi. Catat baik-baik, satu-satunya agama di jagat raya ini menurut Alkitab cuman Yahudi. Yang menurunkan agama Yahudi siapa, Pak? Yesus. Yesus menyebut agama Yahudi di dalam Yohanes 3 ayat 1, ya. Agama Yahudi. Jadi Yahudi ini unik, ya. Bangsanya namanya Yahudi. Yahudi bukan dari Yehuda, ya. Kalau ada orang yang mengatakan Yahudi itu berasal dari Yehuda, baca kitab Esra. Di sana ada Yahudi, ada Yehuda. Jadi Yahudi dan Yehuda itu dua hal berbeda. Ada tayangan saya tentang itu. Yahudi tidak berasal dari Yehuda. Ya. Agama Yahudi itu diturunkan oleh Yesus, ya. Jadi ciri-cirinya gampang, punya Allah yang punya nama. Siapa, Pak? Yahweh, walaupun nama sebutan. Lalu punya kitab suci apa, Pak? Alkitab. Lalu punya tempat ibadah yang namanya gedung bait Allah. Udah itu, ya. Tentu saja punya kitab suci include, ya, di situ ada punya nabi dan lain sebagainya. Ya, itu ciri-ciri agama, ya. Punya ritual, ya, yang disebut Taurat, ya. Ritual agamawi kan Taurat, ya. Terus punya Allah yang punya nama yaitu Yahweh, walaupun itu nama sebutan. Lalu punya tempat ibadah, ya, simbol agama yaitu bait Allah. Tiga-tiganya sudah hilang. Yahweh dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Yesaya 43 ayat 10. Ritual agamawi namanya Taurat sudah batal di dalam Efesus 2 ayat 15. Gedung bait Allah sebagai simbol dari agama sudah runtuh di dalam Matius 22 ayat 2, Matius 24 ayat 2. Jadi sejak tahun 70 Masehi agama Yahudi sudah bubar jalan, sudah finish, sudah almarhum. Ya. Dan sejak saat itu tidak ada lagi agama. Allah yang benar hanya menurunkan satu agama. Sekali doang, yaitu agama Yahudi. Itu Alkitabiah. Ya, maka sejak tahun 70 Masehi tidak ada lagi agama Yahudi. Kalau sekarang berkeliaran ngaku orang beragama Yahudi, disebut oleh Yesus Yahudi palsu, jemaah iblis. Jemaah itu kan pasti urusan agama dong. Jemaah, betul kan? Ini bukan masalah bangsa Yahudi, tapi masalah agama Yahudi. Disebut Yahudi palsu, agama Yahudi palsu. Ya, jemaah iblis. Anda cek, ya, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Sekarang Anda tanya orang yang berkeliaran di luar sana yang ngaku beragama Yahudi, Judaism. Anda tanya, Allahmu siapa? Allah kami Hasim, bukan Yahweh kan? Allah kami Elohim, bukan Yahweh loh? Allah kami Adonai, bukan Yahweh loh? Ya. Allah kami Hasim, Adonai Hasim, Bapak Yahweh, dan lain sebagainya. Ya, saksi Yehova, ya. Ya. Jadi agama Yahudi sudah finish. Lalu tidak ada lagi agama. Era orang beragama sudah finish. Lalu muncullah Kristen. Pertama kali muncul di Kisah 11 ayat 26. Untuk pertama kali di Antioquia lah.
Ya, murid-murid itu disebut Kristen. Lalu Kristen ini agama atau bukan, Pak? Ya bukan. Agama itu tidak mendirikan Kristen itu tidak mendirikan tempat ibadah. Tidak ada di Alkitab suruh bikin gedung gereja, nggak ada. Ya, disuruhnya di tempat-tempat umum atau menyewa ya. Kemudian tidak ada syariat, aturan Taurat udah batal, nggak ada. Ya, ya. Orang Kristen itu tidak ada syariat agamawi, nggak ada. Ya, ya, nggak ada kayak begitu ya. Ya, kitab suci ada yang namanya Perjanjian Baru ya. Oke, lalu definisi orang Kristen itu kalau bukan agama apa-apa. Ada itu loh, 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Itu Kristen bukan agama, bukan. Ya, kalau di luar sana Anda ketemu sama pendeta ngakunya Kristen, cek aja Pak Pendeta, Anda ngaku Kristen, ya kami Kristen, Allahmu siapa namanya? Allah kami Bapa, lo kamu palsu. Ya, palsu kamu. Ya. Kalau Kristen itu Allahnya harus Isa Al-Masih, harus Yesus Kristus. Berarti Umi Khadijah itu Kristen Pak ya? Lah iya. Kan dia Kristen Arab ya. Wah, ngomongin Kristen Arab itu cuman HTD yang paham bahasa Arab. Si HTD ini nggak pinter, tapi benang merahnya saya paling paham. Saya ngomongin Kristen Arab, nggak ada yang berani ngomongin Kristen Arab sama HTD ya. Saya tidak pinter bahasa Arab, tapi saya ngerti benang merahnya ya. Ya, seperti itu ya. Jadi Kristen bukan agama Pak ya. Kalau bahasa saya itu memalukan orang yang memahami Kristen kok agama ya. Tiap hari berkoar-koar tentang agama ya. Ya, menurut Alkitab sekarang bukan era orang beragama, Pak. Era orang beragama sudah lewat. Jadi sekarang era orang beriman, kembali lagi seperti Adam sampai Musa. Itu era orang beriman. Orang beragama itu cuman Musa sampai Maleaki, Pak. Cuman Musa sampai Yesus lahir. Ya, lalu kembali lagi orang beriman. Hari gini ngomongin agama. Kalau menurut Alkitab tidak ada orang beragama sekarang ini. Yang ada orang beriman. Makanya agama tidak bisa bikin kamu selamat. Ini menurut Alkitab. Nggak ada. Anda diselamatkan karena iman, bukan karena beragama. Apalagi karena pahala, kagak. Selamat itu karena iman. Jadi Kristen itu iman Pak, iman. Allahnya punya nama Isa Al-Masih, itu Kristen. Catat baik-baik kalian yang tiap hari ngomongin agama ya, tapi Anda nggak paham ya. Kristen bukan agama Pak, jadi memang tidak pernah ada agama Kristen. Yang ada adalah Kristen itu sebagai iman ya, orang yang memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16 itu definisi Kristen. Kalau kalian ya, siapapun yang mendengarkan tayangan ini, kalau Anda ditanya Anda agamanya apa? Kami Kristen Pak. Apa artinya Kristen? 1 Petrus 4 ayat 16. Tuh Suhu HTD udah ngasih tahu ya. Tidak ada agama Kristen Pak, tapi di KTP ditulis agama Kristen ya nggak apa-apa. Ya. Suatu saat nanti kan di KTP nggak ditulis kolom agama. Di jagat raya ini, di negara-negara maju, kakak ada itu kolom agama. Ya, ya, sebab Kristen bukan agama. Ya. Dan sekarang memang bukan era orang beragama. Ya, agama itu harus ada ritual. Makanya Taurat itu banyak ditiru kan, karena Taurat itu ritual agamawi paling sempurna itu. Ya, ya. Padahal itu sudah dibatalkan oleh Yesus ya. Seperti itu ya. Ya, jadi Kristen bukan agama ya, tidak pernah ada agama Kristen, enggak pernah ada. Direvisi ya. Kalau Anda punya pemahaman terutama di luar Kristen ya toh. Anda sering melihat itu para pendeta jungkir balik teriak-teriak ya toh. Yesus baik, katakan Yesus baik.
Tuhan Yesus baik. Coba tak tantang. Yesus Tuhan dan Allah. Berani kamu ngomong gitu? Tunjukkan satu nama pendeta, sebut saja. Enggak perlu 1 menit saya bisa mengatakan, oh dia bukan Kristen. Pak Pendeta X, dia bukan Kristen. Romo X, dia bukan Kristen. Kristen itu harus menyembah Yesus Allah. Nama Allahmu Yesus bukan? Isa Al-Masih bukan? Yesua Hamasiah bukan? Bukan Pak, ya kamu bukan orang Kristen. Simpel ini ayat Alkitab loh. Ya. Tidak ada agama Kristen, nggak ada. Ya, iman Kristen. Jadi 2 Timotius 3 ayat 15, yang menyelamatkanmu itu iman pada Kristus, bukan beragama Kristen, nggak ada itu. Mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16, itu yang selamat nanti. Bukan mati dalam beragama Kristen. Agama nggak bisa menyelamatkan menurut Alkitab. Nanti pada waktu penghakiman, kamu lihat ya. Penghakiman di Wahyu 12, Wahyu 20 ayat 12 sampai 15, emang ditanya-tanya agama? Enggak. Ya, enggak ada. Pahala ditimbang-timbang, kagak ada. Hanya dilihat namamu ada dalam kitab kehidupan atau enggak. Perhatikan baik-baik. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Masuk surga atau tidak itu tergantung namamu tertulis dalam kitab kehidupan atau tidak. Syarat kitab kehidupan apa? Iman. Makanya Ibrani ayat 11 mulai dari ayat 1 itu ya. Bicara iman. Habel itu selamat karena beriman. Adam itu selamat karena beriman. Terus sampai nanti Musa, sampai Daud, terus sampai para nabi. Selamat karena iman, bukan karena beragama. Kagak ya. Tidak ada ayat Alkitab karena kamu beragama maka kamu masuk surga, enggak ada, Pak. Jadi di depan HTD jangan ngomongin agama, Pak. Langsung tak kek balik, langsung nungging guling-guling salto. Sekarang tidak era beragama. Itu kalau Anda mau ngerti ya. Kami meyakinin agama yang dimaksud 4.300 agama di Google itu kebanyakan adalah keyakinan. Ya. Ya, bahkan tidak ada yang mengklaim ada agama sebenarnya ya. Karena syarat agama itu harus punya Allah yang punya nama. Dari satu syarat itu aja Anda nggak bisa memenuhi kok. Syarat agama itu Allahnya harus punya nama. Dulu Yahudi Allahnya namanya Yahweh. Dulu ya. Punya kitab suci, Pak. Ya. Kami juga punya, Pak. Ya, sudahlah ngaku-ngaku lah, bolehlah. Satu-satunya kitab suci cuma Alkitab. Ya. Kemudian punya tempat ibadah, banyak yang punya tempat ibadah. Tapi tidak punya kitab suci, ngaku doang. Kami kitabnya juga suci, ngaku doang. Nanti dibacain Wahyu 20 ayat 12. Ternyata kitab Anda yang Anda klaim suci itu di Wahyu 20 ayat 12 ternyata nggak ada kata suci, cuman kitab doang. Maka dibuka semua kitab-kitab itu. Milik 4.300 agama dunia. Ya. Ya, clear Bapak Ibu Saudara. Ritual kebanyakan ya tidak ada. Ritual-ritual agama itu kebanyakan niru dari Taurat. Ya, padahal Taurat sudah batal. Efesus 2 ayat 15. Ya, gedung tempat ibadah ya silahkan ya dong. Tapi karena kami ini bukan agama, maka Kristen tidak mendirikan gedung gereja. Catat baik-baik, Kristen tidak mendirikan gedung gereja. Ya, dosa mendirikan gedung gereja. Ya, tidak ada itu. Cari di Alkitab, nggak ada. Semua di Alkitab itu beribadah itu di tempat umum. Tidak boleh mendirikan gedung gereja. Kalau kamu mendirikan gedung gereja yang kamu tinggikan sinode, kamu mungut persepuluhan menjerat umat, sinodenya kamu tinggikan, nama pendetanya kamu tinggikan, Yesus nomor 10. Ya, apakah di gerejamu menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan Allah? Pasti tidak. Yesusnya nomor 10 pasti. Nomor 1 sinodenya, Pak. Nomor 2 nama pendetanya. Makanya gereja itu lebih terkenal sebagai gereja dari pendeta itu. Yesus nomor berapa, Pak? Yesus nomor 10 paling juga.
Ya, seperti itu. Jadi clear ya, tidak pernah ada agama Kristen ini pembelajaran untuk para mukalaf ya, mukalaf kaleng-kaleng yang ilmunya masih rendah ya. Jago kuar-kuar gitu, jago debat tapi nggak ngerti gitu. Sekarang itu bukan era orang beragama. Jangan ngomongin agama kalau sama HTD, ngomongin saja keyakinan iman. Nyerah Pak kalau ngomongin iman Pak. Makanya kami ngomongin agama kami sempurna. Tidak ada Pak agama sempurna. Yang sempurna itu Allah ya. Yang sempurna itu yang jelas bukan agama ya Pak. Kadang-kadang lucu ya Bapak Ibu Saudara, di era modern gini kok masih ada ya. Itu orangnya itu ngaku pinter loh. Kami ini jago debat loh. Ya. Agama, jago debat ngomongin agama. Sekarang bukan era orang beragama dan tidak pernah ada agama Kristen. Catat baik-baik, Kristen adalah iman, orang selamat karena iman, bukan karena orang beragama. Tidak pernah ada di ayat Alkitab mengatakan kamu selamat karena orang beragama. Yesus pernah berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat, kamu nggak bisa masuk surga. Itu artinya Yesus berkata, Taurat itu nggak bisa buat kamu masuk surga. Kamu tidak mungkin bisa lebih beragama dari ahli Taurat. Nggak mungkin. Jadi kamu tidak mungkin masuk surga mengandalkan hidup keagamaanmu. Berarti mengandalkan apa? Iman. Ya. Begitu ya, saya sudah memberi edukasi. Saya sebenarnya memakai kata-kata yang paling ringan, memalukan. Ya, kalau Anda memposisikan Kristen itu sebagai agama, kalau di KTP ditulis agama ya nggak apa-apa. Ya, fine-fine saja, ringan-ringan saja. Saya sering ditanya, Pak, jadi Kristen Protestan, ya tulis saja gitulah. Karena orang di luar sana taunya Kristen Protestan. Ya, tapi jangan tanya ke HTD, ya Kristen Protestan atau enggak. Sebut aja nama pendeta yang paling koar-koar, pendeta yang paling koar-koar, romo yang paling koar-koar. Enggak sampai 1 menit saya bisa memastikan dia bukan Kristen. Yang selama ini ngaku Kristen terus, gitu. Ya. Jadi definisi Kristen catat baik-baik 1 Petrus 4 ayat 16. Kalau kamu tidak bisa melaksanakan 1 Petrus 4 ayat 16, jangan pernah mengklaim kamu jadi orang Kristen. Yaitu apa? Memuliakan Allah dalam nama Kristus. Allahnya orang Kristen mutlak punya nama Yesus Kristus. Kalau Allahmu masih Bapa, Allahmu masih Bapa dalam nama Yesus, kamu bukan orang Kristen. Allah dalam nama Yesus, tidak pernah ada Bapa dalam nama Yesus. Kalau Allahmu masih segitiga, Allahmu masih tritunggal, kamu bukan orang Kristen. Meskipun kamu berkoar-koar, ya, paling kenceng teriak-teriak Kristen. Ya. Semua pendeta yang paling kenceng teriak-teriak tes. Pak Pendeta, beranikah Bapak mengatakan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah? Tuhan dan Allah itu nggak berani. Oh, kalau Yesus Tuhan berani, tapi Allahnya bukan Yesus. Ya, itu level apa itu? Ya. Jadi kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah itu. Allahu Akad Warabani itu. Satu-satunya Allahu Akbar itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.